Ya, masih di High Friend gitu ya. Seperti janji kami, kita akan ada ingatan baik. Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom. Sama sapa dulu ada Bapak Dr. Ragil ya. Jangan bersama dengan kita untuk sharing melalui aplikasi Zoom sama sapa dulu. Pak Ragil apa kabar? Shalom Mbak Indi, kabar baik. Kiranya juga keluarga Good News Family juga kabar baik semua ya. Puji Tuhan. Amin, puji Tuhan, Pak Ragil ya. Terima kasih buat waktunya, Pak ya. Sama-sama Mbak, senang kita bisa siaran kembali. Ya, kita sharing kali ini nggak ngomongin sekolahan, tapi ngomongin perjalanan dari Pak Ragil nih, kesaksian ya Pak ya, di kesempatan. Waduh, saya Baik, merasa tersanjung ketika dihubungi oleh Good News untuk bisa kesaksian di sini. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua ya Mbak Indi, harapan saya. amin ya. Kami selalu berharap apa yang dihadirkan em, hari ini boleh menjadi sesuatu yang menguatkan ya. Setidaknya kalau kita punya peristiwa atau perjalanan yang mirip-mirip kita dikuatkan ya. Pak Ragil, kenalan dikit Pak. Pak Ragil asalnya dari mana sih? Semarang? Saya itu masih di Jawa Tengah, di Mm-mm. kota Jawa Tengah yang sebelah timur. Kalau Mbak Indi pernah mendengar namanya Kota Cepu, Kota Minyak itu kota kecil, Mm-mm. itu kecamatan, kabupatennya Blora. Nah, saya lahir di Cepu, situ di Kota Cepu. Oke. Bergabung masuk ke Kota Semarang itu tahun 2012 hingga sekarang ini. Hmm, Oke. 2012 Ya, sampai sekarang. Em, Tuan good news sedikit sih, Pak. Good news 2008 akhir ya, 2009 wah. tepatnya ya. Kayak gitu. Oke, jadi kalau aktivitasnya nih, Pak, kenalan sedikit. Jadi begini Ada. Mbak, saya secara keseluruhan saya adalah hamba Tuhan. Mhm. Tetapi hamba Tuhan yang diutus di dua institusi. Apa maksud saya? Yang pertama adalah saya itu hamba Tuhan yang kalau weekday dari hari Selasa sampai hari Jumat, saya diutus oleh Tuhan untuk melayani di sebuah sekolah tinggi teologi yang ada di Kota Semarang, yaitu Mhm. STT Kristus Alpha Omega. Jadi Mhm. posisi saya di STT Kristus Alpha Omega adalah sebagai waketiga bidang kemahasiswaan, jadi wakil ketua tiga. Kemudian home base saya adalah saya dosen pasca sarjana di program studi Magister Teologi STT Kristus Alpha Omega. Kemudian ketika weekend, saya menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta muda di Gereja GKB Bahtera Hayat Ketileng. Jadi sekali lagi seluruh hidup saya dari Senin sampai Minggu 24 jam tidak pernah terputus sebagai panggilan sebagai hamba Tuhan, walaupun memang Mhm. tempatnya berlain-lainan antara weekend dan weekday memiliki pelayanan yang berbeda. Iya, tapi satu yang dilakukan ya, Pak, buat Tuhan ya. Selalu selalu buat Selalu Tuhan selalu. aktivitasnya ya. Oke, nah, em, kalau cita-cita waktu kecil nih, Pak, kalau boleh tahu. Oke, jadi gini Mbak, waktu Kayak sekarang kecil nggak sih? Nggak kayak sekarang ya? Beda. Tuhan kita itu selera humornya tinggi banget Mbak. Oke. Selera humornya tinggi banget. Sedari kecil, saya punya ibu yang sangat luar biasa, yang membawa saya ke dunia rohani terus-menerus. Jadi ada ibadah apapun, saya selalu dibawa oleh ibu saya. Dan kemudian ketika itu, pandangan saya, dunia saya adalah dunia gerejawi. Oleh karena sebab dari ibu saya yang luar biasa itu, yang sekarang sudah berada dalam kemuliaan dengan Tuhan, dan saat itu memang pandangan saya cuma satu, saya pengen jadi pendeta. Tapi Mhm. sebelum itu Mbak, sebelum saya pengen jadi pendeta, saya itu punya kisah masa kecil yang cukup unik yang mau saya sharingkan dulu. Kiranya boleh ya Mbak ya, masa kecil Boleh saya. pakai banget Nah, silakan. gini Mbak, seperti saya katakan, saya ini adalah berasal dari Cepu, berasal dari desa, dan keluarga saya itu keluarga yang miskin sekali dulu. Nah, saya ingin main tebak-tebakan dengan Mbak Indi ini. Keluarga kami itu punya hobi, Mbak. Nah, jadi ada di desa, kemudian kami miskin, keluarga kami punya hobi yaitu berternak. Nah, kira-kira menurut Mbak Indi berternak apa itu keluarga kami?
Nah, itu dia. Kayak saya tuh belum belum bisa nebak. Hobi nih keren kalau ngomongnya hobi loh Pak. Hobi itu Ternak, artinya ternak nggak Mbak. nggak Keluarga melulu kami punya ternak. Kira-kira ternak apa itu Mbak? unggas. Salah. Apa dong? Ternaknya adalah ternak anak. Wah, ternak anak Mbak, karena sekali lagi di keluarga kami ini seperti nama saya adalah Ragil Kristiawan, saya orang Jawa. Nama Ragil itu adalah nama berarti anak yang terakhir. Lengkap Nah, ya. tetapi pertanyaannya, anak terakhir dari berapa bersaudara nih? Saya itu anak terakhir dari 7 bersaudara. Wah, 7 saya ya katakan, masih dikit kali ya Pak. Ada yang 12 loh. ah, itu dia lebih ternak lagi berarti ya. Kalau 7, oke. sekarang mungkin keluarganya 2 atau 3 anak, saya Ya. anak yang ketujuh. Tetapi begini, uniknya adalah anak yang pertama sama anak yang kedua itu paling jaraknya 3 tahun. Ya, anak kedua Hmm. dan anak ketiga jaraknya juga 3 tahun dan itu sampai anak yang keenam. Tetapi begitu anak yang keenam dengan saya itu jaraknya 13 tahun. Oh, oke. Oke, jadi bapak dan ibu saya itu sudah dalam tanda kutip berencana tutup pabrik itu ke anak yang keenam. Nah, tetapi ketika usia beliau-beliaunya sudah lanjut, ternyata saya ada di dalam kandungan. Nah, yang jadi masalah adalah namanya orang desa, Mbak Indi. Kehamilan saya ini ketika saya ada di dalam kandungan ibu saya itu menjadi bahan omongan bagi tetangga-tetangga sekitar. Jadi Hmm. bahan gosip. Apa isi gosipnya? Isi gosipnya adalah gini, wah keluarga Pak Harjo, nama bapak saya itu Harjo, itu gimana sih kok nggak tahu diri? Sudah anak 6, miskin, sekarang hamil lagi. Nanti mau jadi apa anaknya itu? Bisa kasih makan atau tidak? Nah karena sekali lagi omongan-omongan dari tetangga itu begitu menyakitkan di dalam telinga bapak dan ibu saya, mereka itu berencana, mereka punya rencana untuk menggugurkan saya. Hmm. Sejak saya ada di kandungan itu, bapak saya ngomong pada ibu saya, Bu, kok saya nggak tahan ya dengan omongan tetangga ini, panas sekali. Ibu saya menyambut dengan cara yang sama, iya Pak, saya juga nggak tahan. Dan pada akhirnya, Bapak Ibu saya berusaha untuk menggugurkan saya di dalam kandungan. Dengan cara apa? Caranya adalah saat itu semiskin-miskinnya keluarga kami dalam tanda kutip masih punya tabungan. Tabungan itu yaitu seekor sapi yang kami titipkan pada orang lain. Nah, ceritanya adalah bapak saya mau jual sapi itu yang nanti pendengar good news yang nanti separuh dari harga jual sapi itu untuk menggugurkan saya pergi ke Surabaya gitu ya menggugurkan saya separuhnya lagi untuk bertahan hidup beberapa bulan. Betul, sudah diumumkan sapinya dijual. Ketika sapinya dijual, yang terjadi adalah ketika sapinya dijual, yang terjadi adalah Mbak, ada pembeli yang mau datang. Nah, ketika pembeli mau datang itu, tiba-tiba tempat di mana kami nitipkan sapi itu juga datang orangnya dan memberikan kabar bahwa Pak Harjo, sapi yang Bapak titipkan itu mati. Wah, jadi dalam artian begini Mbak Indi, sapinya tidak jadi dijual, otomatis saya tidak jadi digugurkan di dalam perut. Jadi bagi pendengar Good News Family yang dikasih oleh Tuhan, saya ini merasa sebagai orang Kristen yang paling beruntung di dunia. Kenapa? Karena kalau saudara diselamatkan oleh satu darah, yaitu darah Kristus, saya diselamatkan oleh 2 darah, darah Kristus dan darah sapi. Wah, kenapa demikian ya? Karena kalau sapinya hidup saya yang mati, tetapi ternyata Allah lebih menyayangi saya dan mengizinkan sapinya yang mati. Sehingga saya menjadi orang yang diizinkan hidup oleh Tuhan. Saya diizinkan hidup oleh Tuhan dan itu menjadi semacam ingatan baik bagi saya saat ini yang seolah-olah saudara Allah itu lebih mengasihi saya Hmm. daripada sapi yang satu-satunya sapi yang kami punya. Nah, yang tadi bercanda ya pendengar kudus ya Yes. kita selamat hanya oleh darah Kristus gitu ya. Tapi intinya saya melihat bagaimana luar biasanya Allah tetap mengizinkan saya hidup dengan peristiwa itu. Nah,
Ketika saya lahir, pada akhirnya ya memang kedua orang tua saya sangat menyayangi saya, Mbak Indi. Tetapi ya tadi seperti saya katakan, anak-anak yang seperti saya ini biasanya akan memiliki kepercayaan diri yang menurun. Ya, karena sekali lagi ya dalam kandungan sudah ada penolakan, memiliki kepercayaan diri yang agak menurun dan itu saya alami juga ketika saya kecil. Jadi ketika saya kecil saya sangat-sangat pemalu. Tidak bisa ada di kerumunan orang, tidak bisa ngomong, kalau ngomong itu gemeter, beda dengan sekarang kalau ngomong itu sulit dihentikan gitu ya. Tapi dulu kalau mau ngomong sulit sekali, kalau mau ada di komunitas sulit sekali dan ini yang saya anggap Tuhan kita itu adalah Tuhan yang memiliki selera humor yang tinggi. Saya yang pemalu, tetapi sedari kecil, pandangan saya adalah cita-cita waktu kecil saya, karena sekali lagi dunia saya dunia gereja, saya Mhm. punya pandangan, ya, menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta, itu yang menjadi panggilan saya. Dan ternyata itu sejalan dengan sampai sekarang saya terus menghidupi panggilan saya sebagai hamba Tuhan, baik di sekolah tinggi teologi maupun di gereja yang saat ini saya layani. Itu kesaksian kecil saya yang luar biasa. Jadi, termasuk konsisten dan belum berubah ya, Pak, ya? Dari Belum apa yang berubah, Mbak. Belum katakan berubah. Karena sampai sekali lagi sedari kecil ketika saya punya Pak Gembala yang cukup punya karisma, pandangan saya cuma satu. Wah, nanti saya menjadi Pak Pendeta seperti Pak Pendeta saya. Tidak pernah berganti. Walaupun sekali lagi saya mengalami eh, pertentangan, bukan pertentangan ya, tapi saya mengalami sebuah paradoks dalam diri saya, pengen jadi hamba Tuhan yang tugasnya adalah di depan umum, tetapi di sisi lain punya masa lalu yang membuat saya menjadi orang yang sangat pemalu. Tapi pada akhirnya Tuhan merubah itu semua dengan caranya yang luar biasa. ya, oke. Pak Ragil, sebelum lanjut tapi tetap lanjut sih karena memang, programnya adalah ingatan baik tentang Tuhan ya. Kalau Pak Ragil mendefinisikan ingatan baik tentang Tuhan itu seperti apa menurut Pak Ragil? Dan mengapa ini penting dalam perjalanan iman seseorang? Kalau ditanya kepada saya, arti penting dari ingatan baik itu, nah sampai sekarang Mbak Indi, saya itu di STT KAO itu mengajar di bidang perjanjian lama. Nah itu Mmm, bidang yang sangat saya sukai. Dan ketika saya mengajar perjanjian lama, di perjanjian lama itu kan kecenderungan sebagian besar ditulis dalam narasi atau cerita. Saya ingat sekali kalau cerita-cerita di dalam perjanjian lama itu ketika ada narasi ya, ketika ada cerita, ketika ada tantangan, Tuhan selalu menyuruh bangsa Israel ketika sudah melewati tantangan itu untuk membuat batu peringatan. Jadi mhm, contoh, ketika bangsa Israel sudah keluar dari Kanaan, kemudian menyeberang dari Laut Teberau, kemudian keluar dari Mesir dan memasuki Kanaan. Kemudian setelah itu Tuhan ngomong, coba deh bangsa Israel buatlah batu peringatan. Fungsinya apa itu? Fungsinya adalah kalau nanti perjalanan ke depan kamu mengalami kesulitan, lihat kembali batu itu. Kamu akan ingat bagaimana dulu Tuhan menolong. Kalau begitu, di masa depan atau masa kini, kalau ada masalah, pertolongan yang sama juga akan dinyatakan. Nah, itu kalau mau ditanya pada saya, apa sih arti ingatan baik tentang Tuhan? mhm. Bagi saya, ingatan baik tentang Tuhan itu menjadi semacam batu peringatan. Karena sekali lagi Mbak ini dan juga pendengar Good News, hidup kita tidak akan selalu mulus. Ya, hidup kita tidak akan selalu mulus. Bisa saja saat ini kita dibawa naik oleh Tuhan, tetapi entah besok, entah lusa, entah tahun depan, kita bisa mengalami saat-saat lembah kekelaman yang diizinkan oleh Tuhan. Nah, fungsinya ingatan baik tentang Tuhan adalah seperti batu peringatan sehingga kita tetap bisa menjaga iman. Kalau di masa lalu saja Tuhan menolong, Ya, saya ingat kepada masa lalu, apalagi tantangan saya hari ini, apalagi tantangan saya ke depan, karena saya punya Tuhan yang setia, itu yang akan menjadi kekuatan bagi saya. Jadi Mbak Indi, kalau saya punya masalah yang bagi saya anggap berat, saya ingat peristiwa di masa ketika saya mengandung. Kalau memang Tuhan mengizinkan saya hidup hingga sampai sekarang,
Ketika saya di kandungan ya, saya ingat sekali kalau Tuhan mengizinkan saya hidup sampai sekarang, itu berarti ada rencana ilahinya yang mulia. Dan itu menjadi batu peringatan, menjadi ingatan baik yang nanti bisa menguatkan saya di saat-saat ketika terjadi hal-hal yang diizinkan oleh Tuhan. Jadi itu bagi saya ingatan baik tentang Tuhan. Sebuah peringatan ya. Ini Ya, menarik Sol ya. Definisi saya selalu mendapat definisi yang berbeda Pak. Setiap ya. kali saya tanya di 3 tahun ini, setiap kali dengan narasumber pasti akan selalu ada oh ya ya luar biasa. Meskipun masing-masing kita juga nggak semudah mungkin kita memang mesti ngelewatin dulu ya Pak. Nah Betul, betul. Pak Ragil, bagaimana proses Pak Ragil mendengar dan memahami panggilan Tuhan dalam hidup Pak Ragil? Mungkin bisa diceritakan apakah ada momen-momen tertentu, momen yang disebut sulit misalnya, atau rintangan yang pernah membuat Pak Ragil juga ragu terhadap panggilan tersebut. Nah, bagaimana mengatasinya? Mungkin bisa di-sharingkan nih. Oke, nah seperti tadi saya katakan bahwa saya mendapatkan panggilan untuk menjadi hamba Tuhan itu semenjak saya kecil, ya, semenjak saya kecil. Tapi Mbak Indi, ketika saya bertumbuh, bapak saya dipanggil oleh Tuhan ketika saya kelas 6 SD. Tinggallah ibu saya dengan 7 anaknya, dan ibu saya itu hanya ibu rumah tangga biasa yang tidak lulus SD. Nah, tetapi bagi Mbak Indi dan juga pendengar khusus yang dikasih Tuhan, panggilan di dalam diri saya itu adalah panggilan yang teramat sangat kuat. Ya, teramat sangat kuat. Itu dari SMP panggilan itu masih ada, kemudian sampai ke SMA panggilan itu masih ada. Bahkan ketika saya lulus SMA, satu-satunya yang ada di pikiran saya adalah saya pengen masuk ke sekolah tinggi teologi. Saya sampaikan ini maksud baik ini kepada ibu saya, Bu, saya ingin masuk ke sekolah tinggi teologi. Mbak Indi, ibu saya tidak melarang. Tapi kemudian ibu saya memberikan pesan begini, Ragil, silahkan kejar cita-citamu, silahkan kejar apa yang menjadi panggilan hidupmu. Tapi satu hal, kamu ingatkan bahwa kamu berasal dari keluarga miskin, jadi mohon nanti jangan minta apapun kepada ibu ketika kamu sudah meninggalkan kota Cepu ini. Saya katakan pada ibu saya, Bu, kalau Tuhan yang sudah memanggil, Tuhan pasti akan memperlengkapi. Dan Mbak Indi, kemudian saya pergi ke salah satu STT yang ada di kota Yogyakarta. Nah, disinilah Mbak, kalau istilahnya dalam dunia perwayangan itu Kawah Candra di Muko. Wah, apa itu ya? Kawah Candra di Muko adalah sebuah kawah yang isinya itu perapi, isinya belerang api gitu ya. Dan di situ konon berdasarkan legenda Jawa, Gatot Kaca itu dimasukkan ke situ untuk kemudian dia digodok dan kemudian ketika dia keluar menjadi pribadi yang berbeda. Nah, bagi saya pribadi, masuk ke STT ini adalah bagaikan kawah candra di muka bagi saya. Karena apa? Begini Mbak Indi dan pendengar Good News yang dikasih Tuhan, yang ingin saya jelaskan adalah di STT yang saya tuju ini, itu memang ada asrama. Mhm. Tetapi yang jadi bukan permasalahan, tapi yang menjadi keunikan bagi saya adalah asramanya itu tidak ada dapur dan tidak disediakan makan secara khusus. Nah, jadi asramanya ada di tengah-tengah kampung, di situ disewalah rumah atau punya rumah di mana mahasiswa tinggal, kami hidup berasrama, tetapi satu hal, kalau biasanya sekolah tinggi teologi itu makan dijamin oleh STT, tapi saya itu, Mbak Indi dan pendengar Good News, makan itu harus cari sendiri. Nah, bagi mereka yang masuk STT itu dari keluarga yang berada dan kemudian bisa ngirim tiap bulan, mau makan apapun terserah. Mau makan pecel lele, ayam geprek, itu terserah ya. Kalau ada telur dinosaurus, kalau dijual mungkin bisa dibeli gitu ya. Tapi bagi orang-orang seperti saya dan beberapa teman, ya, hal-hal seperti itu menjadi tantangan dan kawah candra di muka bagi kami.
kami bukan hanya mengalami sulitnya pendidikan teologi, tetapi kami juga harus memikirkan, pikiran kami adalah apa yang harus kami makan di hari ini. Pernah saya ingat sekali itu Mbak Indi dan juga pendengar khususnya dikasih oleh Tuhan, setelah siang ketika perkuliahan selesai, saya dan beberapa teman itu uang kami sudah habis, ya uang kami sudah habis, dan kemudian pagi itu tidak sarapan, dan kemudian yang ada di pikiran kami adalah kami nanti makan apa, Tuhan? Karena sekali lagi tidak ada makanan di asrama. Yang terjadi Mbak Indi, saya dan teman-teman itu pulang, jadi pulang dari kampus menuju ke asrama, kami tidak lewat jalan raya, tetapi kami lewat pematang sawah, ya pematang sawah, dan ini dia yang serunya. Apapun yang kami dapati di sawah itu adalah berkat Tuhan bagi kami. Jadi sambil membawa tas kresek warna hitam, jalan di sawah, begitu nemu kodok kami ambil. Saya ambil masukkan ke tas kresek. Jalan lagi nemu kepiting sawah, diambil masukkan di tas kresek. Di pinggir dari sawah itu kemudian ada eh, pohon pepaya yang tumbang. Jadi masih ada pepaya-pepaya yang mentah tumbang gitu ya. Dan kemudian Mbak, kami ambil pepaya yang tumbang itu, gitu karena bagi kami pasti pemiliknya juga tidak akan memakai itu ya. Pepaya mentah itu kami ambil, kemudian begitu sampai asrama, kami ingat sekali di asrama ada kompor yang isinya masih minyak tanah. Jadi saya masuk ke STT tahun 2006, saudara ya, masih kompor minyak tanah. Apa yang terjadi? Kami rebus itu, jadi kami ambil panci, kami rebus itu pepaya mentah, katak, gitu ya. Kemudian kepiting, ditambah dengan sedikit garam yang memang tersedia di situ, dan kemudian ketika matang, kami makan dan kami makan dengan penuh air mata. Sambil makan itu, kemudian saya menangis dan berkata, Tuhan, begini ya mau jadi hamba Tuhan. Tapi Mbak ini ya, saya mau nelpon ibu saya nggak berani. Karena sedari awal sudah dibilang, ibu nggak punya apa-apa. Ya sudah, kami nikmati makanan itu, dan itu menjadi hal-hal yang bagi saya sih itu ujian iman. Tapi ketika saya ada di dalam situasi seperti itu, saya ingat kembali ya, ingatan baik atau batu peringatan yang tadi, kalau dulu saja saya diselamatkan oleh Tuhan, apalagi dengan hal-hal yang seperti ini. Terus kemudian, dan itu Mbak, itu yang saya alami hampir 1 tahun. Jadi memang terkadang ya, saya pelayanan weekend, dapat berkat dari weekend, itu bisa untuk makan beberapa hari. Tapi tidak jarang juga ada tanggal-tanggal di mana keuangannya itu sudah habis dan menipis. Jadi bagaimana ketika menghadapi saat-saat seperti itu, apa yang harus dihadapi? Yang harus dihadapi ya, bagi saya pribadi, jangan menyerah. Ini adalah panggilan Tuhan, ini yang harus saya lakukan, ini langkah bayar harga, jangan menyerah. Jangan menyerah dan jangan menyerah. Hingga suatu saat-saat seperti itu saya lalui kurang lebih hampir 1 tahun, tapi kemudian ada orang baik dari benua yang berbeda, dari benua Amerika Serikat, dari benua Amerika ya, dari Amerika Serikat yang kemudian membiayai untuk studi saya. Hingga saya menyelesaikan S1. Di tahun berapa itu, Pak? Di tahun yang Jadi ke berapa? S1 itu, saya S1 itu di tahun 2006 sampai 2010. Hmm. Setelah itu tahun 2010 sampai tahun 2012 saya selesai S2, itu Ketemu juga sama. dengan yang memberikan biaya itu di tahun ke berapa? Di tahun 2007. Oh, berarti Ya, setahun setelah itu ya? setahun setelah itu, di tahun 2007. Hingga puji Tuhan dengan cara-cara Tuhan yang ajaib, hingga di tahun 2016 saya menyelesaikan program S3 saya di usia saya yang ke-27 saat itu. Dengan Wow. cara yang sama yang Tuhan izinkan. Wow. Ini apa namanya beasiswa sebutnya ya, Pak? Yang di Beasiswa, tetapi tahun beasiswa 2007. dari pribadi, Pak. Oh, nah itu bagaimana prosesnya mungkin Pak
Ya, Berkenan menceritakan nih bagaimana prosesnya adalah begini, di STT tempat saya itu ada bidang beasiswa. Ya, di Hmm. STT saya ada bidang beasiswa, tapi kembali Mbak, ini terjadi karena apa? Saya selalu pelayanan weekend dengan baik. Jadi ketika pelayanan weekend gitu ya, diambil foto-fotonya, kemudian saya dipanggil oleh bidang beasiswa ini, Ragil minta tolong dong beberapa foto pelayananmu gitu. Jadi diminta oleh kampus beberapa foto pelayanan dan kemudian ketika itu diupload oleh bidang beasiswa ini, ya ada pribadi-pribadi yang mau dari kalau saya dari Dallas Amerika yang kemudian menjadi sponsorship saya untuk saya menyelesaikan program S1 saya itu. Oh, oke. Ya, ya, ya. Jadi apa namanya? Emang sudah Tuhan atur ya, Pak ya. Betul, Tahun ke tahun kedua ya. Istilahnya sudah cukup, betul. istilahnya kuliah dengan nyaman ya, tidak berpikir. Ya, Oke. yang lebih nyaman lagi Mbak kalau seandainya inflasi itu malah lebih nyaman bagi saya. Loh, kenapa demikian? Karena kan saya dapat bantuannya dalam bentuk dolar. Tapi begitu inflasi, wah berarti agak naik yang diberikan pada saya itu. Iya, iya, iya. Tapi sekali lagi itu cara Tuhan untuk memelihara orang-orang yang tidak mudah menyerah di dalam panggilan Tuhan. Ya. S1 dan kemudian S2-nya di tempat yang sama, Pak Ragil. S2 di tempat yang sama, S3 di tempat yang berbeda tapi masih di kota yang sama. Oke. Ya, ya. Itu memang berencana untuk studi lanjut seperti itu ya. Prosesnya memang begitu ya. Prosesnya begini Mbak, ketika saya memasuki dunia teologi itu ternyata penuh tantangan. Enak sekali, dunia teologi itu ternyata luas, dunia teologi itu ternyata bagi saya pribadi dulu ketika saya SMA, saya ini masuk jurusan IPA, saya menyukai matematika. Hmm. Tetapi begitu masuk dunia teologi, ternyata dunia teologi itu lebih asik daripada matematika. Wah, itu pengalaman saya pribadi, saudara ya. Bagi saya asik sekali karena sekali lagi kita belajar perjanjian lama, perjanjian baru, belajar bahasa Ibrani, bahasa Yunani, belajar ilmu tafsir, dan lain sebagainya itu saya menikmati. Sehingga ketika saya studi S1, saya itu terus menjadi orang yang mendoakan, oh setelah ini harus S2. Setelah ini harus S3, tujuannya sekali lagi karena bukan hanya saya menikmati, tapi itu juga untuk sarana saya memuliakan Tuhan. Karena saya sendiri punya anggapan begini, Mbak Indi dan Good News Family, saya punya anggapan bahwa salah satu cara mengasihi Tuhan adalah dengan mempersembahkan pikiran kita pada Tuhan. Studi yang setinggi-tingginya yang dipersembahkan bagi Tuhan. Nah, itu yang ada di pikiran saya. Jadi, saya punya teologi pribadi, Tuhan, aku mau studi ini untuk kemuliaan namamu. Dari itulah bagi saya pribadi mengapa Tuhan membuka pintu-pintunya karena memang saya gunakan ini untuk kemuliaan Tuhan. Hmm. Ya, ya, ya. Jadi apa namanya kayak yang mumpung, tapi sangat muda ya Pak, 20 something sudah lulus S2 ya. Ya, ya. Luar biasa sekali. Ya, Pak Ragil mungkin ada dari banyaknya peristiwa ya yang mungkin Pak Ragil lewati selain memang struggle waktu pendidikan itu ya. Selama menghidupi panggilan Tuhan nih, panggilan pelayanan ya. Ada pelajaran tentang kebaikan Tuhan yang tidak terlupakan yang menjadi ingatan baik juga. Selain dari kelahiran dan sekolah nih, peristiwa Ya. kemungkinan juga Tuhan titipkan waktu Pak Ragil pelayanan ada mujizat atau hal lain lah silakan Pak Ragil yang bisa jadi berkat Oke, semua. kalau dari saya, untuk ingatan baik ini, Mbak, satu hal yang saya alami adalah begini. Dulu saya mikirnya ketika masuk sekolah tinggi teologi itu harus jadi pendeta. Ah, Hmm. dulu begitu. Tapi setelah masuk ke sekolah tinggi teologi, saya dibukakan oleh Tuhan bahwa ternyata masuk ke sekolah tinggi teologi itu bukan hanya untuk jadi hamba Tuhan atau pendeta, tetapi juga ternyata bisa jadi penginjil atau ternyata bisa jadi pengajar. Nah, kalau di saya secara pribadi, saya menganggap bahwa panggilan hidup saya yang utama, ya, jadi sekali lagi panggilan hidup saya yang utama
itu lebih kepada sebagai pengajar. Lebih sebagai pengajar, saya sangat menikmati dunia pengajaran ini. Kemudian ya juga saya tidak melalaikan apa panggilan Tuhan dalam diri saya untuk menjadi hamba Tuhan di bidang kependetaan. Tetapi Mbak Indi ya tadi ya, Tuhan merubah pola pikir saya bahwa saya menganggap bahwa kalau masuk sekolah tinggi teologi itu nanti hanya jadi pendeta, ternyata tidak. Menjadi seorang pengajar yang penuh dengan lika-liku, tetapi itu mengasihkan bagi saya. Dan juga begini, kalau saya mau men-sharingkan apa sih satu kalimat tentang Tuhan, Tuhan itu setia. Ya. Itu saja, Tuhan itu setia. Bahkan Rasul Paulus menuliskan, walaupun kita tidak setia, ia tetap setia. Kenapa ia tetap setia? Karena ia tidak dapat menyangkali dirinya. Jadi kesetiaan Tuhan itu bagian dari sifat Tuhan yang dia sendiri, yang Tuhan sendiri, yang beliau sendiri tidak mungkin akan ingkari. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara Good News Family, pendengar Good News, hidup kita penuh liku-liku. Tetapi jangan pernah ragukan kesetiaan Tuhan. Dia tidak pernah menjadi pribadi yang tidak setia karena dia tidak bisa menyangkal dirinya sendiri. Tuhan yang setia itu yang menjadi kekuatan dalam hidup saya. Ya, itu yang mungkin jadi apa namanya hal yang waktu kita masih panjang nih Pak Ragil, kalau mungkin ada hal yang Ya, perjalanan dulu sampai sekarang pasti banyak lah ya apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan lakukan. ya. Ada lagi cerita? Oke. Kalau dari saya, hal yang kemudian yang menjadi titik balik saya yang lain adalah begini, Mbak. Seperti tadi saya ceritakan bahwa saya ini kan orangnya dulu pemalu, ya, pemalu, tetapi kemudian eh, mendapat panggilan untuk menjadi hamba Tuhan. Nah, ini dua hal yang sangat bertolak belakang. Hamba Tuhan biasanya nggak pemalu. Saya itu saking pemalunya dulu, pernah saya ingat sekali dulu ketika SMP, itu kan ada pelajaran agama itu. Nah, saya ada di SMP negeri. Nah, biasanya adalah karena di negeri itu yang agama Kristen itu sedikit, itu digabung ya, peserta dari beberapa SMP itu digabung gitu ya. Mungkin Mbak Indi dan juga teman-teman yang lain yang kurikulum yang lama, kurikulum lampau pasti mengalami itu, di mana orang-orang Kristen itu digabung jadi satu. Saya itu sangat pemalu hanya untuk mengikuti kelas agama Kristen dengan gabungan teman yang lain itu malu sekali. Pernah suatu saat guru saya ngomong gini, nanti yang untuk doa penutup tolong Ragil ya yang berdoa. Wah, itu saja langsung keluar keringat dingin seperti jagung Mbak ini. Jadi ketika kelas itu apa yang terjadi? Di kelas itu yang terjadi adalah saya nggak fokus pada apa yang guru ajarkan, tapi saya mencoba untuk menulis doa yang nanti akan saya lafalkan. Jadi doanya saya tulis gitu ya. Ketika kelas berakhir, saya disuruh doa, teman-teman yang lain tutup mata, saya buka mata untuk membaca catatan doa yang saya buat tadi. Dengan suara yang penuh gemetar dan doanya mungkin tidak ada 30 detik, sangat singkat sekali. Dan itu menjadi semacam apa ya Mbak Indi ya? Menjadi semacam perenungan bagi saya. Saya berkata pada Tuhan, Tuhan, betul nggak ini kamu memilih aku untuk jadi hambamu di kondisiku yang seperti ini? Ngomong saja nggak bisa, ngomong saja sulit, tetapi sekali lagi Tuhan itu selera humornya tinggi. Beliau tidak memakai orang-orang yang dengan apa ya kemampuan yang baik, tidak. Mungkin saya mengibaratkan diri saya itu seperti Musa yang ngomongnya gagap tetapi tetap dipakai oleh Tuhan. Dan di STT itulah proses itu terjadi hingga sampai sekarang saya menjadi pribadi yang lain yang ternyata bisa dipakai oleh Tuhan. Jadi apa yang perlu saya saksikan? Yang perlu saya saksikan adalah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa mengubah, ya, Tuhan bisa mengubah kalau memang itu sesuai dengan rencananya yang mulia.
Mhm. Saya percaya mungkin ada di antara pendengar Good News yang punya pengalaman yang sama. Pak, saya pemalu. Saya begini, tapi kok saya punya panggilan kayak gini ya? Saya samanya kayak gini. Bawa itu kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong. Kalau memang itu seturut dengan kehendaknya, Mhm. Tuhan pasti akan mengubah, Tuhan pasti akan menolong, dan Tuhan pasti akan memakai kita dengan cara yang luar biasa. Oke, Mhm. itu ingatan baik yang lain yang mungkin bisa saya bagikan Ya, bagi pendengar kudus yang dikasih Tuhan. betul. Ya, kadang kita kalau di perjalanan terus ketemu rintangan, jadi menyerah ya Pak. Bener nggak gitu kan? Betul, Ragu lagi bisa betul. kayaknya nggak kayak gini. Apalagi kalau kesulitannya itu tidak, ya kalau Pak Ragil kesulitannya datang dari diri sendiri misalnya ya karena kok Ya, seperti ini. Tapi ada lagi yang banyak nih bisa serangan macam-macam tapi mesti fokus. Sekali lagi ya, kita mesti yakin kalau yang memanggil itu Tuhan ya Pak, bukan keinginan kita betul, atau apapun ya. betul, Meskipun itu memang tujuannya baik, rasanya memang tetap harus Tuhan yang memutuskan. Karena kalau dia ya, yang memutuskan, pasti ada garansi, ada pertolongan gitu ya. betul. Bukan diri kita sendiri, betul-betul. Wow, aduh, iya, iya. Ini jadi peringatan yang baik buat kita, Gun Somli. Pak Ragil, ada nggak sih doa-doa spesifik yang selalu Pak Ragil naikkan kepada Tuhan dari awal Pak Ragil mengenal perjalanan iman Pak Ragil? Well, nanti tadi dibilang dari kecil ya, sudah diberikan menu-menu Ya, yang sama sekali nggak ada paradoknya sama sekali ya. Menunya itu satu, mengenal Tuhan gitu ya. Itu asik sih. betul, Kita nggak perlu babati alas dari kecil kan, semuanya sudah tersedia. betul. Bagaimana mengenal Tuhan? Ada nggak dari kalau Pak Oke, Ragil ingat dari sejak kapan doa-doa spesifik itu tidak putus dan selalu Pak Ragil naikkan itu berupa apa? Ini mungkin bisa jadi satu apa pencerahan buat Gunung semua. ya. Silakan. Kalau ngomong doa spesifik, spesifik yang saya doakan pada Tuhan itu ada beberapa, Mbak. Ya, ada beberapa memang yang sudah dijawab oleh Tuhan dan saya kira sudah mayoritas Tuhan sudah jawab. Tapi begini, Mbak, ini saya itu adalah orang yang segala sesuatunya itu saya perhitungkan sebelum saya melangkah, gitu ya. Termasuk ya tadi Mbak Indi, IPA ya Pak ketik soalnya ya. Basicnya orang termasuk IPA ya. betul, betul. Saya orang IPA dan segala suatu langkah itu sangat saya pikirkan dan ketika saya sudah lulus S1, nah ini kembali ke masa lalu ya pendengar khusus ya. Ketika saya sudah lulus S1, panggilan untuk menjadi hamba Tuhan, panggilan untuk menjadi pengajar itu sudah teramat sangat kuat. Kemudian di saat itu ada satu doa yang terus saya naikkan yang mungkin beberapa orang akan menganggap ini akan lupa terhadap hal ini, yaitu apa? Masalah pasangan hidup yang sepadan. Hmm. Nah, kan kembali, saya ini nanti ketika saya masih lajang, saya menjadi hamba Tuhan. Satu, hidup saya melayani Tuhan 1 kali 24 jam. Kalau pasangan hidupnya itu tidak seimbang, Hmm. terkadang ini yang akan menjadi bukan rintangan ya, terkadang ini akan menjadi seolah-olah apa ya hal-hal yang tidak menjadikan pelayanan kita mulus. Hmm. Oleh sebab itu dulu doa spesifik saya adalah Tuhan tolong berikan kepada saya pasangan hidup yang bisa untuk sama-sama melayani Tuhan. Jadi saya dulu Mbak ini punya 3 kriteria ya untuk pasangan hidup. Yang pertama adalah satu Tuhan, yang kedua satu visi, dan yang ketiga beda jenis. Nah itu ya satu itu harus yang ketiga ya Mbak ya. Satu Tuhan harus sama-sama eh, percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua satu visi. Nah ini yang sedang saya doakan. Tuhan, tolong Engkau kirimkan pasangan hidup yang satu visi.
Dan yang ketiga adalah yang beda jenis, yaitu tentu menjadi bagian yang harus menjadi seleksi saya. Nah, untuk doa ini pada akhirnya dijawab oleh Tuhan ya di tahun 2017 saya menikah dan mendapatkan seorang istri yang juga mau terjun di dalam dunia pelayanan. Dia juga dari Sekolah Tinggi Teologi, sehingga ini enak bagi saya ketika saya mengajak istri saya untuk melayani. Istri saya sudah punya pandangan, oh melayani itu seperti apa. Melayani bareng-bareng juga oke. Karena sekali lagi ini yang saya doakan dari awal dan Tuhan menjawab dengan istri yang luar biasa. Bukan cuma dengan itu, di dalam pernikahan kita terus mendoakan adanya mahkota pernikahan yaitu anak-anak. Saya dikaruniai dua anak yang luar biasa, semuanya laki-laki. Yang pertama kelas 1 SD, yang kedua baru mau 4 tahun. Dan itu yang sangat saya syukuri Mbak, karena bukan hanya saya diberikan istri, tapi saya juga diberikan anak-anak yang juga mengasihi oleh Tuhan. Jadi itu hingga sampai sekarang langkah saya begitu terukur dan ini istri saya ini menjadi pendamping yang luar biasa bagi saya untuk saya melayani. Kalau doa spesifik, dulu saya berdoa Tuhan, karena panggilan saya mengajar, tolong engkau tunjukkan di mana saya harus mengajar. Mhm. Dan kembali Tuhan menunjukkan, oh ternyata di STTKO, jadi semenjak saya lulus S2, jadi persyaratan untuk menjadi dosen kan minimal S2 Mbak. Saya lulus di tahun 2012, langsung masuk ke STTKO, dari 2012 sampai dengan sekarang 2025, saya tidak pernah pindah tempat pekerjaan. Jadi berarti sudah hampir 13 tahun saya ada di sini. Kalau orang-orang seperti saya kan biasanya oh cari pengalaman dulu deh. Saya Iya. masuk ke STT itu 23 tahun gitu ya. Saya masuk ke STTKU 23 tahun dulu. Oh, cari pengalaman dulu deh di STT ini 3 tahun aja, pindah ke yang lain, pindah yang lain untuk cari pengalaman. Bagi saya tidak. Sedari awal STT ini adalah jawaban dari doa saya. Nah, kemudian apa doa spesifik yang terus saya doakan pada Tuhan saat ini? Doa spesifik saya satu, Tuhan tolong berikan pada saya panjang umur untuk melayani Engkau, karena saya hanya punya satu kehidupan yang saya persembahkan kepada Tuhan. Karena Mbak Indi dan pendengar Good News Family, melayani Tuhan itu sungguh bahagia. Karena sesungguhnya kita terpanggil untuk melayani Tuhan di bidang masing-masing. Ya, jadi ingat ya saudara pendengar Good News ya, melayani Tuhan bukan cuma di gereja. Kalau engkau terpanggil di dunia pekerjaanmu saat ini, terpanggil menjadi polisi, terpanggil menjadi dokter, terpanggil menjadi insinyur, terpanggil menjadi arsitek, dan lain sebagainya, itu juga ladang pelayanan dipercayakan Tuhan. Kerjakan itu dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau ngomong doa spesifik dari saya bersyukur karena Tuhan sudah menjawab hampir semua doa saya. Diberikan istri yang takut akan Tuhan dan mau melayani bersama. Saya melayani di gereja yang kekeluargaannya sangat luar biasa di GKP Patra Hayat. Saya melayani di STT yang sangat saya cintai, STTKO. Hingga saat ini sekali lagi, apa mimpi dan doa saya Tuhan, berikan pada saya panjang umur untuk terus bisa melayani Engkau dan bersama keluargaku melayani Tuhan. Itu Mbak kalau doa-doa spesifik dari saya saat ini. Saya Baik. orangnya nggak neko-neko Mbak. Sudah ini dijalankan Tuhan, saya jalani begitu. Ya. Pasti juga jiwa-jiwa ya Pak ya. Berdoa buat jiwa Itu pasti, itu pasti. itu hal yang harus terus didoakan. Pak Ragil mungkin ada pesan semangat buat Good News Family semua yang saat ini masih masih ya enak ya bisa ketemu langsung kayak destininya, tujuan hidupnya, Oke. apalagi sudah dititipin dari kecil itu ya, udah tujuan atau cita-cita. Tapi ada banyak juga yang sampai dengan detik ini di usia tertentu yang di usia mature pun masih belum ngerti nih saya mau ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah gitu ya.
Nanti Pak Ragil boleh berikan pesan semangat dan juga ya mereka yang sedang menanti-nantikan ingat bukan ingatan baik, kebaikan Tuhan. Padahal sudah Ya. ready, sudah dinikmati, tetapi karena beda definisi kebaikan Tuhan Ya. adalah seperti ini. Gitu. Silakan Pak. Oke, pesan semangat saya bagi pendengar Good News yang mungkin saat ini sedang apa ya, mencari-cari Tuhan, apa destinimu bagi saya? Tuhan, apa tujuanmu bagi saya? Atau mungkin saudara sedang jauh dari Tuhan karena mengalami hal-hal yang sulit dalam hidup saudara. Jadi yang pertama bagi saya adalah saya menyarankan saat ini langsung saja ambil kertas, ambil ballpoint, dan apa yang dilakukan? Yang dilakukan pertama adalah coba ingat kembali pertolongan Tuhan di masa lalu dan coba tuliskan itu. Karena kecenderungannya begini ya, Mbak Indi dan Good News Family ya, kecenderungan kita adalah kita cenderung melupakan kebaikan pihak lain, terutama kebaikan Tuhan. Dan kemudian kalau ada hal-hal yang tidak enak, cenderung akan kita ingat terus-menerus. Dan yang terjadi adalah kalau kita memunculkan ingatan-ingatan yang tidak baik, hal itu yang akan mendominasi kita, sehingga kemudian kita akan berkata, wah Tuhan, Engkau jahat. Tuhan, Engkau tidak baik. Padahal sekali lagi, kalau mau diingat, ada banyak kebaikan Tuhan yang mungkin kita lupakan. Makanya bagi saya pesan semangat bagi saya yang pertama adalah coba deh kita flashback kembali ke masa lalu dan ingatlah sudah berapa banyak Tuhan menolong engkau. Kalau bisa seperti saran saya tadi, ambil kertas, ambil bolpen dan tulislah secara spesifik. Mungkin Tuhan pernah meluputkan saudara dari kecelakaan yang luar biasa. Mungkin Tuhan pernah membuat saudara hidup sampai sekarang, di mana dunia medis atau kedokteran sudah ngomong bahwa wah ini koma, kemungkinan besar lewat. Tapi ternyata saudara masih hidup. Mungkin saudara punya ingatan seperti saya yang mau digugurkan sedari kandungan. Atau mungkin saudara punya orang tua yang tidak peduli terhadap saudara, tapi saudara masih bisa hidup karena kebaikan Tuhan sampai sekarang. Coba tulis itu dulu. Daftarkan itu dulu. Jangan cuma daftarkan hal-hal pahit dalam hidup saudara yang akan membuat saudara menyerah kepada Tuhan. Jadi itu sama seperti dalam perjanjian lama harus membuat batu peringatan hingga suatu saat kalau terjadi hal buruk mereka lihat batu itu dan ingat pertolongan Tuhan di masa lalu. Demikian juga bagi kita sekarang, cobalah buat batu peringatan masing-masing, tulis itu. Dulu Mbak Indi di kamar saya membuat tulisan ini dan saya tempelkan di belakang pintu, ya pintu saya. Jadi ketika saya perasaannya nggak enak gitu ya, Tuhan kok kenapa kok izinkan seperti ini, saya buka kembali belakang pintu itu dan saya lihat, wah Ragil, ini kan daftar kebaikan Tuhan yang sudah dinyatakan. Nah, jadi itu minta tolong saudara, pesan bagi para pendengar yang mungkin saat ini merasa jauh daripada Tuhan atau tidak mengetahui destiny. Yang pertama, tulislah segala kebaikan Tuhan untuk menjadi ingatan baik, untuk menjadi batu peringatan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya memberikan saran bagi saudara adalah tetaplah pegang teologi yang benar tentang Tuhan. Ya. Saudara, Tuhan kita itu Allah yang setia kok. Ya, Tuhan kita itu Allah yang setia. Itu adalah teologi yang benar. Bahkan saudara, kalau mungkin saudara merasa jauh daripada Tuhan, itu hanyalah manipulasi dalam perasaan saudara. Kalau mau ditanyakan, apakah memang Tuhan jauh? Tidak. Tuhan tidak jauh. Tuhan saat ini memerintah dalam hati kita. Tetapi saat ini saudara-saudara yang mengizinkan untuk egoisme kita menguasai hati kita dan tidak melihat pemerintahan Tuhan di dalam hati kita. Jadi
Kalau saudara merasa jauh dari Tuhan, fakta yang sebenarnya Tuhan tidak jauh. Bahkan seringkali ya kita sendiri yang akan yang pengen melepaskan diri dari Tuhan. Tetapi Tuhan dari surganya, Tuhan sedang memegang tangan erat saudara untuk saudara jangan sampai jauh dalam hadiratnya. Jadi kalau saudara mungkin merasa jauh, itu hanyalah perasaan manipulatif yang ditimbulkan dari hati yang tidak bersyukur, yang ditimbulkan dari hati yang saat ini tidak bisa melihat kebaikan Tuhan, karena sekali lagi sejatinya Tuhan tidak jauh dari kita. Dia Allah yang omniscient, maha mengetahui segala sesuatu. Dia Allah yang omnipoten, Allah yang maha kuasa, yang mampu melakukan segala sesuatu. Dan dia adalah Allah yang omnipresent, Allah yang maha hadir. Bahkan di dalam kedukaan kita sekalipun, dia hadir. Dan saudara, kalau saudara terus-menerus mengingat kebaikan Tuhan di masa lalu, dan saudara sadar bahwa di masa kini maupun di masa depan Tuhan tidak pernah meninggalkan, maka tidak ada alasan untuk kita menyerah. Dan yang ketiga, saudara, yang saya ingatkan, sebetulnya tujuan utama Tuhan menciptakan kita adalah untuk kita bersekutu dan untuk kita melayani Tuhan. Jadi pendengar Good News, melayani Tuhan itu bukan beban. Yes. Melayani Tuhan itu bukan sesuatu yang memberatkan kita. Sejatinya, kalau kita sudah lahir baru, melayani Tuhan itu adalah sebuah kesukaan. Tapi juga ingat saudara ya, saya minta tolong untuk kita tidak memaknai secara sempit melayani Tuhan hanya di gereja. Tidak. Mbak Indi yang bersama dengan saya saat ini di Radio Good News itu juga melayani Tuhan lewat talenta yang diberikan. Saudara yang melayani Tuhan di kantor, layanilah Tuhan. Dimanapun layanilah Tuhan. Karena sejatinya panggilan hidup kita adalah untuk melayani Tuhan. Jadi saya menyarankan 3 hal. Yang pertama, di masa lalu buatlah daftar ingatan baik tentang Tuhan, batu peringatan kebaikan Tuhan. Di masa kini, percayalah bahwa Dia adalah setia, dan di masa kini sampai di masa depan, tujuan hidup kita adalah melayani Tuhan. Layani Dia. Kalau saudara misalnya koki atau masak, masaklah untuk keluargamu seperti untuk Tuhan. Karena sejatinya kita punya panggilan untuk melayani Tuhan di bidang masing-masing. Itu pesan saya, Mbak Ini, bagi semua pendengar Good News Family. Yes, luar biasa, batu peringatan. Yes, sejak awal sudah disampaikan. Ini tips yang baik ya. Catat dan tuliskan ya. Kalau kita lupa ya, karena kita itu adalah punya kecenderungan lupa Pak untuk hal yang baik. Ingatnya yang buruk, yang salah. Betul, betul. Ingatnya tuh kebaikan kita ke orang. Ya, Ya kan? Kalau ke orang lain padahal itu yang harusnya dilupakan ya. dilupakan, betul. Kebaikan yang kita lakukan itu kan kayak kain kesumba, kan kotoran gitu ya. Betul. Tapi kebaikan yang datang dalam hidup kita itu layak untuk terus diingat-ingat. Aduh, ini deep banget pesannya Pak Ragil. Thank you buat waktunya. Terima kasih Sama-sama Mbak Indi dan insight-nya. juga pendengar Good News, kiranya apa ya, pengalaman hidup saya, apa yang saya bagikan ini sedikit saudara ya, tetapi kiranya ini menjadi inspirasi bagi kita semua, dan pesan saya, yuk kita sama-sama melayani Tuhan di bidang di mana Tuhan menempatkan kita. Yes, itu dia ya, Gun Somli. Kami sangat berharap apa yang kami hadirkan dalam perbincangan yang singkat dan berbatas waktu di kesempatan hari ini boleh menjadi sesuatu yang bermanfaat buat Good News Somli semua, buat hidup Anda ya. Anda mungkin melewati hal-hal serupa, tidak sama, tetapi ini bisa jadi menolong kita untuk mengingat kembali. Baik, terima kasih buat kebersamaannya, Good News Somli. Saya Indi dan juga Saya Ragil Kristiawan. untuk Good News FM bisa lagi you at 94.9 Good News FM. Good news for the family. God bless. Tuhan berkati.